Hadirin hadirat yang maksud yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sekarang kita masuk puasa yang ke-11. Berarti sudah 10 hari kita berpuasa. Tentunya sudah terasa perubahan-perubahan dalam diri kita. Kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu dengan semaksimal mungkin. Dan mungkin juga akan ada perubahan kebaikan yang terasa di fisik kita. Pada subuh hari ini hadis yang kita sampaikan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dekat beliau, khalifah yang kedua dari khalifah Ar-Rasyidin. Dia mengatakan, istazantul nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil umrah. Saya pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah umrah. Fa'azina wa qal, lalu beliau mengizinkan saya pergi umrah. Kemudian dia katakan, la tansana ya ukhayya min du'ai. Wahai saudaraku, ukhayya itu panggilan yang akrab kasih sayang. Jangan kamu lupakan kami dalam doa-doa. Artinya ketika pergi umrah, doakan kami. Kemudian faqala kalimatan yasurruni anna li biha dunya. Kata Umar, beliau mengatakan satu kalimat yang betul-betul membuat saya bahagia, gembira, seolah-olah dunia ini saya yang punya, dengan perkataan Rasulullah seperti itu. Wa fi riwayatin qal, dalam riwayat lain Imam Tirmizi mengatakan, asrikna ya ukhayya fi du'ai, sertakan kami wahai saudaraku dalam doa. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Berarti hadisnya makbul. Ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang hasan. Atau ada sebagian ulama menilai hadis ini hasan, ada yang menilai sahih. Bagaimanapun dia adalah makbul. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, Umar bin Khattab kalau dia mengadakan safar, minta izin dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu merupakan adab agar jangan ada orang-orang dekat kita merasa kehilangan, orang-orang yang kita cintai merasa kehilangan. Jadi minta izinlah, pamitlah. Nah, itu adab kalau ingin mengadakan safar. Apalagi safarnya itu jauh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah meminta kepada atau mengatakan kepada Umar bin Khattab, la tansana ya ukhayya min du'ai. Wahai ukhayya, akhi, saudaraku. Ukhayya panggilan yang lebih akrab, panggilan kasih sayang lagi. Jangan engkau lupakan kami dalam doa-doa. Rasulullah tentu manusia yang lebih mulia dibandingkan Umar, karena tak ada manusia di permukaan bumi ini yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau pun masih minta didoakan. Ini artinya menunjukkan ketawaduan Rasul. Dia sendiri kalau berdoa itu makbul, tapi minta didoakan. Ini menunjukkan sikap tawadhu. Jadi siapapun kita, apakah seorang yang alim, seorang pemimpin, seorang tokoh masyarakat, kepada siapapun kita mintakan doa. Terutama ketika yang kita mintakan itu mengadakan safar seperti ibadah umroh. Karena Mekah, depan Ka'bah termasuk tempat-tempat yang mustajab dikabulkannya doa. Di sini juga mengandung dianjurkan untuk mendoakan, saling mendoakan. Bahkan
setiap kali kita berdoa kepada Allah, jangan sampai lupakan untuk mendoakan seluruh kaum muslimin tanpa kecuali, baik yang sudah meninggal, yang sedang hidup, ataupun nanti yang akan datang hidup di bumi. Nah, kan ada doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Itu jangan sampai lupa setiap kita berdoa. Apa keutamaannya? Ketika kita membaca doa untuk seluruh kaum muslimin, maka Allah berikan pahala sebanyak setiap kaum muslimin yang pernah hidup di permukaan bumi. Kita tak bisa menghitung. Sejak manusia pertama yang beriman, muslim, berserah diri beragama Islam, berserah diri kepada Allah, dari manusia pertama yang hidup hari ini dan yang akan datang, berapa jumlahnya kita tidak tahu. Setiap kali mendoakan seluruh kaum muslimin, maka kita diberikan pahala semisal jumlah kaum muslimin itu. Itu luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah lupakan setiap kita berdoa, doakan seluruh kaum muslimin agar kita mendapat pahala yang besar, yang jumlahnya banyak seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, Ukhayya, ini panggilan keakraban. Apalagi ketika mau berpisah, mengantar teman dekat pergi safar, tentu dengan panggilan yang menunjukkan keakraban, dan di sini dianjurkan meminta doa. Karena salah satu momen dikabulkan doa mustajab juga dalam keadaan safar. Selama orang yang bersafar itu tidak memakan hal-hal makanan yang haram, tidak memakai apa-apa yang haram, maka saat safar itu termasuk salah satu momen doa mustajab. Nah, kemudian apa kata Umar bin Khattab? Faqala kalimatan. Beliau mengatakan satu kalimat yasurruni, yang membuat saya sangat bahagia. Annali biha ad-dunya, bahwasanya dengan perkataan Rasulullah itu yang mengatakan minta didoakan, itu seolah-olah saya memiliki dunia. Begitu bahagianya dia. Apa sebab? Karena yang ngomong seperti itu bukan sembarang orang. Orang yang paling mulia mengatakan meminta doa kepada beliau, tentu ini penghormatan kepada Umar bin Khattab. Ini yang membuat dia sangat-sangat bahagia. Jadi di sini sekali lagi, seorang yang lebih mulia pun tak salah untuk minta doa kepada orang yang mungkin dalam pandangan ketaatan, dalam pandangan ilmu lebih rendah daripada dia. Karena kita tidak tahu Allah menerima doa dari mulut siapa. Hanya Allah yang tahu. Nah, kita pun juga tidak tahu nasib akhir seseorang. Oleh karena itu, minta doa kepada siapapun saudara kita. Dalam lapas riwayat Imam Tirmizi yang lain, asyrikna ya ukhayya fi du'ai. Artinya hampir sama. Asyrikna dari kata syaraka, sertakan kami wahai saudaraku di dalam doa. Itu sama dengan artinya dengan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia katakan hadisun hasanun sahih. Berarti hadis ini makbul. Hasan artinya hadis yang salah satu dari perawinya agak kurang sedikit tingkatan kekuatan hafalannya, tapi tidak sampai lemah. Kemudian sahih, sempurna 5 syarat kesahihan hadis pada hadis itu. Tapi kalaupun dia dikatakan hadis hasan saja, itu sudah merupakan hadis makbul yang bisa dijadikan dalil atau hujjah dalam agama. Dan inilah hadirin jemaah sufi yang dimuliakan Allah, sebuah hadis yang singkat yang menganjurkan kita untuk saling mendoakan dan titip doa ketika safar seperti ke Mekah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Nasrullahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.